Baik, e-lovers ya, selamat sore kembali buat Anda yang sore hari ini masih bersama saya di Station Surabaya. Dan seperti janji saya tadi bahwa sore hari ini saya kehadiran tamu, tetapi melalui virtual Zoom Station. Dan kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol santai terkait dengan hobi pecinta alam yang dilakukan kali ini ternyata perempuan. Nah, luar biasa sekali. Langsung saja saya menyapa tamu spesial saya di hari ini. Ada Mbak Rahma Wahaning Tias ya. Ini dari Pramuka Saka Kencana yang kita akan coba untuk berbincang-bincang melalui virtual Zoom Station Surabaya. Saya mencoba untuk ke Mbak Rahma. Ya, Halo. selamat sore. Selamat sore. Halo. Ya, Dengar ya Mbak ya, Mbak Rahma? iya, dengar. Iya. Ini Mbak Rahma mungkin bisa gambarnya ditampilin Mbak Rahma. Oh iya, sebentar. Nah, e-lovers ya, bahwa pecinta alam itu ternyata tidak hanya digandrungi oleh para cowok atau laki-laki saja atau para pria. Tetapi perempuan pun juga andil untuk menikmati sebuah kenikmatan atau ciptaan Tuhan yang tentu ini menjadikan sebuah hal untuk kita semuanya berbeda ya, e-lovers ya. Langsung saja kita menuju ke Mbak Rahma mungkin. Halo Mbak Rahma. Halo, ya. Nah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Rahma ini hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sehat ini, Kak. Kegiatan padatkah untuk Ya. bulan-bulan ini atau seperti apa Mbak Rahma? Ya, luar biasa padat sih. Seperti biasa sebenarnya. Masih menjalani aktivitas biasa sebelum pandemi sama. Sama aja ya Mbak Rahma ya. Yang penting kita jaga kesehatan ya Mbak Rahma ya. Ya, pasti itu. Nah ini kalau boleh tahu ini Mbak Rahma ini nama lengkap Rahma Wahaning Tias ya dari Pramuka Saka Kencana. Begitu ya Mbak Rahma ya? Ya, Rahma Wahaning Tias gitu. Betul ya? Ya, betul. Nah ini Mbak Rahma. Mbak Rahma ini kan cewek nih ya, perempuan. Nah ini suka dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh cowok tuh ya. Ini gimana nih ceritanya? Mungkin sejak kapan Mbak Rahma ini menggandrungi atau senang, suka, cinta dengan kegiatan pecinta alam? Ini mungkin bisa sedikit cerita dong Mbak buat kita e-lovers yang sekarang ini gitu. menyaksikan kita gitu Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma. Baik, sebenarnya untuk kegiatan apa ya, pecinta alam sukanya itu ya mulai dari kecil sih. Karena kan memang dari kecil ini sering diajak oleh orang tua kegiatan kemah-kemah gitu di alam terbuka gitu. Jadi lebih menantang. Jadi saya tertarik untuk ikut atau mendalami dalam kegiatan pecintaan alam seperti itu. Sejak kecil sudah, waktu masih TK mungkin, bahkan sebelum sekolah pun juga sudah pernah diajak oleh orang tua untuk kegiatan di luar di alam terbuka itu. Jadi mulai sejak kecil ya Mbak Rahma ya? Iya. Dan muncul kemudian sewaktu sekolah pun sendiri juga diajarkan ya untuk siswa atau murid-murid itu kepada alam semesta begitu ya Mbak Rahma ya? Iya. Terus dilanjutkan waktu SD itu juga kan ada kegiatan outbound. Nah itu kan outbound kan juga di alam terbuka gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar di alam terbuka yang mengandalkan apa ya, fisik terutama itu ya pasti. Itu saya suka gitu. Jadi itu yang membuat awal mulanya saya tertarik dengan kegiatan pecintaan alam seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Rahma, sebenarnya apa sih Mbak Rahma yang dibutuhkan oleh seorang pecinta alam untuk melakukan untuk bisa menjadi pecinta alam sejati seperti Mbak Rahma ini? Oh gitu. Sebenarnya simple sih, cuman ya waktu jalaninya aja yang susah. Ada dua sih, kalau saya ya secara pribadi itu yang harus disiapkan seorang pecinta alam itu ada dua. Yang pertama terkait dengan fisik kita. Jadi kita sebelum kegiatan itu ya kita melakukan pemanasan dulu, stretching dulu, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba naik Gunung Semeru gitu puncaknya, nggak bisa. Jadi kita harus latihan dulu kemana,
kita jogging-jogging dulu atau apa gitu, olahraga-olahraga kecil seperti itu fisik. Terus secara mental itu biasanya ini yang terjadi ketika kita sudah di alam bebas itu, mental kita yang diuji gitu kan. Di alam bebas itu kita nggak boleh egois, ya kan, pengen menang sendiri gitu, menurutin hawa nafsu kita sendiri tanpa memperhatikan teman-teman yang lain atau orang atau lingkungan yang sekitar kita gitu. Harus tetap memperhatikan itu gitu. Jadi fisik sama mental. Terus perlengkapan itu termasuk fisik ya, perlengkapan pada saat pendakian atau pada saat kita berada di alam bebas itu harus benar-benar safety gitu, harus benar-benar lengkap, harus benar-benar aman dan dipastikan sesuai dengan perkiraan kita berapa hari nanti kita di sana gitu. Misalnya 3 hari, berarti kita harus mempersiapkan logistik selama 3 hari itu harus cukup gitu. Secara fisik dan mental itu terutama. Nah, Mbak Rama sendiri kan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentu ya biasanya yang dilakukan oleh para kaum laki-laki ya, mendaki gunung, dan sejauh ini sudah gunungnya yang sudah pernah didaki ini ada berapa gunung ini Mbak Rama yang pernah dikunjungi oleh Mbak Rama? Kalau gunung ini Belurang itu pernah, terus Panderman itu pernah. Selebihnya tuh ini di Punda daerah Mojokerto dekat-dekat sini aja sih. Punda, terus Putuk Siwur itu, sama apa lagi ya? Kalau nggak salah, lupa saya. Iya. Kemarin itu terakhir saya di sini di Banyuwangi itu, tapi bukan gunung sih, yang Kawaijen itu. Bukan gunung tapi sebenarnya. Cuma ya tetap ada pendakiannya itu, Kawaijen. Akhir itu di situ. Ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Rama persiapan-persiapan apa aja gitu ya yang dibutuhin dalam melakukan pendakian ataupun juga melakukan kegiatan di luar untuk menjadi pecinta alam ini. Diantaranya ada fisik, mental, kemudian perlengkapan yang cukup yang harus dibutuhkan ya. Ini saya tertarik dengan mungkin yang fisik biasa-biasa aja ya, kita harus melakukan olahraga stretching gitu ya, biar otot-otot kita nggak kaku gitu ya. Nah sekarang ini kalau mental ini Mbak Rahma, ini bagaimana ini Mbak Rahma untuk melatih mental yang biasanya kita itu mental rumahan gitu ya, tiba-tiba diajak atau melakukan pendakian atau melakukan hal-hal di luar untuk atau di alam semesta gitu. Bagaimana ini untuk melatih mental kita itu? Mental itu kalau kita latih sebelum pada saat, biasanya mental itu terjadi pada saat kita di sana sih. Pada saat kita di lokasi. Kalau sebelum di lokasi itu ini jarang atau susah sekali kan, karena kita nggak merasakan secara langsung gitu. Kalau mental kan biasanya berkaitan dengan perasaan, bisa afeksi kan gitu kan, secara afeksi juga. Jadi biasanya sih ya bagaimana kita mengelola emosi kita gitu. Ketika kita kan kalau pada saat pendakian itu kan nggak mungkin satu orang gitu kan, kita sendiri itu nggak mungkin. Apalagi saya cewek gitu kan, mesti bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Nah itu ketika ada miskomunikasi atau ada diskusi itu benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Terus kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu ya nggak boleh egois atau pengen menang sendiri, pengen pendapatnya pengen didengar sendiri, itu nggak boleh. Atau mungkin ada temennya yang misalnya pada saat pendakian itu capek ya, kita nggak boleh memaksakan kita harus sampai puncak, nggak boleh kita memaksakan seperti itu. Jadi kita harus bisa kunci utama dalam pendakian itu kan bukan puncaknya gitu loh, bagaimana kebersamaan kita di dalam proses pendakian itu tadi. Itu kalau saya sama teman-teman tanamkan pada pendaki pemula atau pencinta alam pemula gitu, itu saya tanamkan seperti itu. Sebenarnya pada saat pendakian itu bukan puncaknya gitu, tapi bagaimana kita itu bersama gitu dalam apapun kondisinya itu. Jadi ketika ada yang capek dan kondisi kita masih kuat, ya kita harus tetap berhenti gitu. Nggak boleh kita meneruskan perjalanan. Kalau kita ada yang seperti itu, pasti akan kacau nanti. Kan namanya di alam terbuka ya, kita
pasti pernah lah mendengar atau mengalaminya terkait dengan hal-hal yang tidak atau pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar kan seperti itu. Nah, kalau Mbak Rahma, ini tadi kan tergelitik juga sini ya saya. Ketika kita menempati sesuatu hal yang baru, ya, tempat yang baru yang mungkin saja belum kita jamah dan tentu ini mental yang harus kita persiapkan agar mental kita atau diri kita, jiwa kita ini bisa menyatu di alam yang baru itu. Kita nggak boleh neko-neko, begitu ya Mbak Rahma ya? Iya betul. Kita boleh neko-neko itu. Iya. Ini biasanya kalau anak itu atau pecinta alam itu, seseorang pecinta alam yang takut gitu tuh gimana cara melatih biar berani begitu, bagaimana ini Mbak Rahma? Ada pelajaran tersendiri kah? Bisa diulangi nih suaranya agak kecil. Halo? Halo? Iya, silakan Mbak. Ya. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya. Ini kan mental ya Mbak ya. Ini biasanya kita itu berada di sebuah tempat yang baru. Ini kan kita nggak boleh neko-neko atau kita nggak boleh begitu saja melakukan hal-hal yang mungkin saja tidak cocok atau tidak berkenan di alam yang baru itu. Ini bagaimana ini Mbak Rahma untuk melatih para pecinta alam itu agar memang benar-benar harus menyatu di alam yang baru tersebut. Ini bagaimana Mbak? Silakan. Jadi untuk ini ya, bagaimana sikap kita yang seharusnya ya kita harus pertama kita harus ya kalau dulu lah kita akan masuk di ruang di apa ini wilayah orang lain gitu, kita nggak pernah ke sana. Ya bagaimana kita menghormati aturan-aturan yang ada di sana gitu. Kita nggak boleh apa ya seenaknya sendiri gitu. Kita sebagai pengunjung baru ya harus tetap bisa menyesuaikan diri kita gitu, gak boleh yang namanya meremehkan gitu, meremehkan apa bahasanya meremehkan. Ya, pernah ya, pernah ada cerita Mbak Rahma mistis gitu Mbak Rahma di tempat yang baru begitu Mbak Rahma? Ada sih tapi nggak tahu ya ini, soalnya teman-teman sendiri itu kalau mistis itu ya pasti pernah ya, cuman kita nggak terlalu dipikirkan gitu. Ada sih. Dan itu selalu terjadi atau seperti apa Mbak Rahma? Nggak selalu terjadi. Itu hal seperti itu nggak selalu terjadi, tergantung kitanya. Dan yang terpenting itu adalah kita kalau nuwun terlebih dahulu ya, permisi dulu istilahnya seperti itu ya Mbak Rahma ya. Betul. Dan tetap taat pada aturan-aturan yang ada pada pada lokasi tersebut gitu, yang kita kunjungin. Biasanya gitu sama penduduk setempat, apakah kita meminta bantuan untuk kelonungan dulu juga atau minta tolong untuk diantarin atau seperti apa Mbak Rahma yang sering dilakukan? Biasanya sih ketika pada saat pendakian itu kan kita pendaftaran itu di pos awal itu, pos pemberangkatan itu kan. Itu sudah dikasih tata tertib, itu sudah kita harus baca, kita harus pahami. Dan yang terutama ini yang namanya pecinta alam, pendaki alam kan juga termasuk pecinta alam gitu kan. Apa yang kita bawa di sana sampai yang kita bawa harus kita bawa turun lagi. Itu syarat yang paling ringan itu. Syarat yang paling ringan itu seperti itu. Kalau menurutnya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada tata tertib, aturan-aturan yang harus kita taati pada saat kita melakukan pendakian itu sudah ada. Gitu. Ada cerita menarik Mbak Rahma dari pengalamannya Mbak Rahma selama menjadi pecinta alam begitu Mbak Rahma? Ya apa ya, pengalaman menariknya ya ini apa ya, bisa mengantarkan teman-teman pemula ini sampai ke puncak pendakian itu tuh seru sekali. Pemula semua. Nah, pernah nggak terjadi antar dampingi ya? Terus gimana Mbak Rahma? Terus? Ya bener-bener didampingi pada saat itu. Secara logistik mereka juga kan masih awam kan, nah itu mereka bener-bener itu. Jadi pada saat itu memang bener-bener kebersamaan itu ada.
Itu yang saya cari. Mhm. Karena kalau kondisi seperti biasa ketika kita berada di kota atau ketika kita ada di masyarakat itu jarang sekali kita temui hal yang seperti ini gitu. Mhm. Kalau bahasa Jawanya wis atau omah gitu ya Mbak Rahma ya. Ya betul. Eh. Dan mau nggak mau kita harus apa ya, harus toleransi dengan orang lain. Artinya bahwa di situ ada teman-teman kita harus toleransi, membantu, saling bahu membahu begitu ya Mbak Rahma ya. Betul, ya benar. Jadi kebersamaan itu ada di sini, di situ. Pada saat kita melakukan pendakian, melakukan apa ya, traveling, trekking, hiking gitu, ada itu pasti. Oke. Yang dicari. Ya, Mbak Rahma mungkin gambarnya kembali lagi bisa dihadirkan Mbak Rahma. Baik, bentar. Nah, Mbak Rahma, kalau Anda melihat sendiri, mungkin dari generasi ke generasi, ini kan terjadi perbedaan ya Mbak ya, untuk orang yang melakukan pecinta alam atau melakukan pendakian dan sebagainya. Yang penting berada di alam bebas begitu ya Mbak Rahma. Nah ini dari generasi per generasi atau ke generasi ini apakah ada perkembangan animo yang begitu besar atau terjadi penurunan begitu Mbak Rahma? Kalau dilihat sih jauh ini sih anak-anaknya kan lebih senang main game ya. Lebih senang main game daripada game online terutama. Daripada kita beraktivitas atau berinteraksi secara sosial gitu. Tapi pernah kok ketika anak itu sudah pernah kan mereka melakukan apa ya, melakukan game online ya, melakukan aktivitas seperti game online itu sebenarnya mereka belum tahu bagaimana nikmatnya, bagaimana serunya, bagaimana asiknya kita melakukan kegiatan di alam terbuka seperti itu. Ada satu waktu itu ada adik didik saya waktu itu ya sukanya main games, pokoknya sibuk dengan aktivitas gadgetnya waktu itu. Saya coba ajak, ayo coba kita kegiatan di luar 1 kali atau 2 kali gitu. Akhirnya mereka sendiri kecanduan, mereka berangkat sendiri, mereka kegiatan sendiri gitu. Malah apa ya, lebih banyak pengalaman mereka kalau dikatakan ke gunungnya itu lebih banyak mereka daripada saya gitu. Jadi mereka itu sebenarnya masih belum pernah merasakan gitu. Jadi untuk adik-adik atau generasi yang sekarang ini, cobalah kita harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru gitu loh, apalagi di alam terbuka gitu. Itu pasti sesuatu hal yang menyenangkan. Itu akan menjadi sesuatu yang akan dirindukan pastinya, itu pasti itu. Berarti artinya bahwa generasi sekarang ini terlalu banyak main games ya, dan untuk berinteraksi dengan alam ini semakin hari semakin berkurang begitu ya Mbak Rahma ya? Semakin berkurang, kurangnya kepedulian gitu loh. Padahal kalau mereka tahu itu bahwa kita itu nggak akan pernah lepas dengan alam gitu. Kehidupan kita nggak akan pernah lepas dengan alam. Semua kebutuhan kita kan ada di sana gitu, bukan hanya di gadget aja gitu. Dan jadi ini kita harus perlu gitu, mengenal alam seperti apa gitu. Dan ini bisa menjadi pembelajaran kemandirian begitu ya Mbak Rahma ya? Betul, banyak sekali materi-materi sikap yang kita dapatkan nantinya, ya mandiri, terus kepemimpinan itu juga ada di sana nanti. Pengelolaan emosi itu banyak sekali pokoknya ketika kita bisa apa ya, berkegiatan di luar, di alam terbuka itu banyak sekali sikap-sikap kita yang akan muncul di situ. Bagaimana kita bisa mengelola itu semua. Muncul kemandirian, tiba-tiba yang awalnya manja dan di rumah semuanya serba ada, terus tiba-tiba kita di alam terbuka dengan kondisi terbatas, bagaimana kita bisa mengolahnya, itu kan proses berpikir dan itu harus dilakukan, harus zaman sekarang. Rugi kalau pengetahuannya hanya cuma Jadi intinya bahwa rugi ya generasi sekarang kalau tidak berinteraksi
dengan alam semesta ini ya Mbak Rahma ya. Halo Mbak Rahma. Sangat rugi. Halo. Gimana? Iya. Halo Mbak Rahma. Halo, ya. Masih Ya, halo. memantau e-station ya? Masih. Oke. Nah, jadi intinya bahwa generasi muda itu rugi ya kalau kita nggak mengenal dengan alam semesta ini ya Mbak Rama ya, seperti halnya yang disampaikan oleh Mbak Rama tadi bahwa kurangnya semakin hari ternyata semakin kurang ya generasi muda itu untuk bisa mencintai alam semesta ini ya Mbak Rama ya, dengan cara melakukan pendakian ataupun juga melakukan tapak tilas begitu ya Mbak Rama ya. Ya. Halo, ya. Halo, Oke. ya. Mbak Rama, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada e-lovers ya atau generasi yang ingin melakukan menggandrungi ataupun juga mencintai sebuah hobi ya. Ini boleh dikatakan sebuah hobi ya, Mbak Rama ya? Ya, hobi. Mhm. Ya, betul. Aha. Ini harapan apa kepada e-lovers semuanya generasi milenial untuk pecinta alam yang seperti halnya dilakukan oleh Mbak Rahma ini? Ya, untuk para generasi yang sekarang ini harus berani mencoba sesuatu hal yang baru, apapun itu. Jadi jangan hanya monoton pada sesuatu yang kelihatan tapi dampaknya sedang gitu. Kita main gadget, tapi juga harus tetap mengimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar, aktivitas yang ada di luar. Menutup kemungkinan untuk berinteraksi dengan dunia luar, interaksi dengan sosial, begitu. Iya. Baiklah. Dan saya terus tetap menjaga alam, tetap menjaga alam seperti itu. Kadang pecinta alam kan belum tentu juga mencintai alam gitu. Pecinta alam belum tentu mencintai alam. Iya. Jadi kalau ada yang pencinta alam, terus sampahnya masih ada di sana, masih meninggalkan sampah di situ, meninggalkan jejak. Itu jangan sampai seperti itu. Baik. Yang mencintai alam tetap harus bisa menjaga kondisi seperti itu. Oke. Mbak Rama, terima kasih sudah bersama kami ngobrol banyak sekali soal hobi pecinta alam ya. Dan semoga saja obrolan kita ini menjadikan sebuah motivasi tersendiri. Generasi muda, janganlah kamu semuanya berdiam diri ya Mbak Rahma ya, di hadapan gadget, kemudian tanpa melakukan adaptasi atau berkenalan dengan alam semesta. Padahal alam semesta ini sangat indah sekali ya. Indah banget. Bahkan bikin ketagihan nanti. Apalagi bisa menambah imun ya. COVID hilang bisa-bisa lah ini ya Mbak Rahma ya. Ya, saya harus seperti itu. COVID itu segera hilang. Ya, aktivitas kita nggak terbatas. Baiklah kalau gitu. Mbak Rahma, terima kasih sudah bersama kami. Sekali lagi sukses selalu buat Mbak Rahma dan teruskan profesi ataupun juga kegiatan-kegiatan untuk mencintai alam lewat pecinta alam. Yang kali ini memang Mbak Rahma berada di sebuah wadah yakni Pramuka Saka Kencana ya, begitu ya Mbak Rahma ya? Iya begitu. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Selamat sore dan wassalamualaikum Mbak Rahma. Selamat sore, waalaikumsalam. E-lovers, itu tadi Mbak Rahma Wahanang Tias, seorang pramuka Saka Kencana yang merupakan juga pecinta alam ya. Dan sempat banyak sekali obrolan-obrolan yang saya sampaikan di sore hari ini bersama dengan Mbak Rahma. Dan tentunya semoga ini menjadi gebrakan motivasi tersendiri. Ayo semuanya, generasi milenial, jangan main gadget terus ya. Memang ini era Anda, era gadget atau era teknologi yang luar biasa sekali. Tapi alam semesta harus kita kenal seperti halnya dulu-dulu kala. Kalau Anda mengenal alam maka luar biasa sekali. Teknologi Anda kuasai dan juga alam Anda rangkul juga. Baiklah kalau gitu e-lovers ya. Saya Yohan Sasamudra masih menemani Anda dan kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di e-station Surabaya.